supaya TikTok nanti bisa growth semakin cepat. Next. Oke. Nah, mungkin teman-teman ini salah satu perubahan yang paling terkini gitu, paling recent gitu tentang TikTok. Dimana mungkin kalau teman-teman iseng-iseng scrolling gitu ya, teman-teman akan melihat gitu ya, dimana untuk si TikTok ini kalau kita lihat di kolom komentar itu ada semacam keywords, di mana keywordsnya itu bisa diklik gitu. Dan keywordsnya itu di pojok kanannya itu ada semacam icon kaca pembesar ya. Nah, itu kaca pembesarnya. Nah, ketika kita klik, itu akan merefer atau ngedirect seolah kita sedang mencari di discover-nya itu. Sehingga itu apa? Itu tandanya TikTok ini nggak sekedar sosial media, tapi sudah menjadi SEO, gitu, Search Engine Optimization. Next. Nah, ini fiturnya mereka menamakan namanya link keyword ya. Jadi keywords yang ada semacam linknya gitu. Nah, ini salah satu kata kunci. Ketika kita klik, maka otomatis akan terlempar tadi. Seperti itu. Dan ini nggak cuman ke beberapa user doang ya, tapi ini sudah hampir semuanya. Karena aku coba tanya-tanya ke teman, atau mungkin kalian pernah mengalami sendiri ya, entah mungkin, memang nggak semua video ya, tapi ada beberapa yang kadang entah di atas kolom komentarnya ataupun di dalam kolom komentarnya. Itu. Next. Nah, ini bukan apa ya, istilahnya bukan kata aku ya, tapi kata senior Google Google senior vice presidennya. Dia mengatakan 40% anak muda gitu ya, sekarang itu demen nih mencari tempat yang apa ya, mungkin tempat makan atau mungkin tempat hangout dan lain-lain, itu majority, yang nggak majority sih, 40% lah ya, itu via TikTok dan Instagram gitu. Ini menarik karena biasanya kita mencari sesuatu kan di Google ya, kayak tempat enak apa, mungkin mungkin yang suka ngopi gitu ya, tempat ngopi paling enak di Jogja misalkan gitu ya. Tapi akhir-akhir ini mungkin entah, mungkin kalau kalian mungkin belum merasakan gitu mungkin ya, tapi beberapa teman kalian coba tanyakan, bisa jadi mereka lebih cenderung gitu, cenderung mencari di TikTok gitu. Aku sendiri juga mungkin beberapa hal gitu ya, mungkin nggak harus mencari tempat ya, bisa juga tutorial atau mungkin apa gitu. Kita mungkin cenderung melihat di TikTok. Contoh misalkan cara melipat baju. Nah, misalkan cara melipat baju yang rapi dalam 1 menit, dalam 5 menit misalkan, gitu. Ya, kita mungkin akan cenderung ke TikTok atau mungkin YouTube gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi, itu salah satu bentuk bukti bahwa TikTok itu sekarang sudah jadi SEO tadi, Search Engine Optimization. Mesin pencari ya gitu. Nah, oke, pertanyaannya sekarang kenapa harus viral? Nah, TikTok itu kan sekarang identik dengan, wah, viral di TikTok. Mungkin kalian juga pernah melihat gitu ya, kayak salah satunya mungkin yang lagi rame juga ya, pesulap merah gitu. Kalau kita lihat ada pesulap merah, terus ada Gus Samsudin dan segala drama-drama yang Dr. Richard Lee gitu. Selain itu viral di YouTube gitu kan, itu viral di TikTok juga gitu kan, bolak-balik ada yang share apa namanya, jedak-jeduknya gitu kan, atau mungkin memes-memes yang berkaitan dengan ini, atau mungkin cuplikan-cuplikannya di-share di TikTok. Itu salah satu bentuk dari peran TikTok. Nah, pertanyaannya adalah kenapa pertanyaan adalah kenapa TikTok memberikan kita kesempatan untuk viral tersebut? Karena memang TikTok itu secara basicnya itu adalah apa namanya, kita bisa gitu bilang content distribution platform. Jadi memang dikhususkan untuk distribusi konten gitu. Sehingga ya meskipun kita nggak follow, itu kita bisa ikut juga. Nah, balik lagi ya ke brand tadi ya. Kenapa harus viral? Kalau kita bisa bilang ya, sebenarnya viral itu kan salah satu cara gitu ya, salah satu cara untuk kita bisa gain awareness gitu. Mungkin kalian pernah melihat sesuatu yang heboh gitu, entah di billboard atau di apa yang rame di sosial media. Itu salah satu bentuk untuk gain awareness. Nah, kenapa harus awareness? Karena dengan awareness itu nanti kalau secara marketing gitu ya, itu punya potensi
ke bawahnya semakin besar. Kalau mungkin teman-teman tahu funnel marketing, nah ini teman-teman harus tahu nih funnel marketing, ada awareness, ada consideration, baru conversion. Jadi marketing itu nggak langsung tiba-tiba oh beli gitu, atau tiba-tiba orang tahu langsung beli. Ya pasti ada tahapannya gitu. Loh, tapi ada tuh yang viral terus langsung pembelian atau penjualan banyak. Itu bonus gitu. Tapi secara basic itu pasti ada tahapan-tahapannya gitu ya. Dari awareness, orang tahu dulu, terus consideration, orang mempertimbangkan, baru apa namanya, baru conversion gitu. Entah membeli, menyewa dan segala macam gitu. Nah, itu salah satu bentuk. Nah, kalau kita lihat funnel itu kan yang tadi ya, awareness, kemudian ada consideration dan conversion gitu. Itu kan bentuknya kayak corong. Mungkin kalau kalian pernah beli bensin, itu kan corongnya dari atas itu kan lebar. Nanti semakin ke bawah, semakin menyempit gitu kan. Nah, itu semakin banyak di awareness tentunya akan semakin banyak juga di consideration dan conversion. Nah, makanya banyak orang yang mengupayakan viral. Nah, tapi pertanyaannya adalah viral itu seperti apa gitu? Karena perspektif viral itu bisa berbeda-beda. Karena perspektif viral itu berbeda. Nah, kalau kita lihat ya definisi viral itu orang beda-beda nih. Ada yang bilang, oh viral itu harus 10 juta views gitu kan. Oh harus 20 juta gitu kan. Atau berapa juta gitu kan. Atau ada juga yang bilang, oh viral itu semua orang Indonesia harus tahu gitu kan. Sampai masuk ke TV-TV gitu. Atau mungkin ke mana di radio diundang segala sana sini gitu kan. Tapi ada juga loh yang bilang, tapi 20.000 views itu kemarin lumayan berdampak tuh ke aku, bisa dibilang viral nggak? Nah, ada yang bertanya seperti itu. Ada juga yang bilang, oh viral tuh harus seluruh penjuru dunia tuh, sampai pelosok-pelosok tahu gitu kan. Nah, dari sini ada ibaratnya perbedaan perspektif gitu. Dan itu analoginya sama sebenarnya, seperti ganteng atau cantik atau keren atau manis gitu ya. Mungkin bagi kita ganteng, tapi yang satu enggak, ini biasa aja deh, atau mungkin jelek gitu kan. Atau mungkin, oh ini cantik ini, tapi menurut aku enggak gitu, misalkan gitu ya. Nah itu salah satu apa ya, tanda juga bahwa viral itu sebenarnya ya tergantung gitu, nggak ada patokan angka yang jelas gitu. Jadi bisa kita bilang viral itu adalah ketika penyebaran konten A gitu ya, itu jauh lebih banyak gitu dibandingkan konten-konten sebelumnya. Tuh, misalkan gitu ya. Misalkan biasanya 1.000, 2.000, tiba-tiba ada yang 50.000. Ya bisa juga itu dikatakan viral gitu. Atau tadi patokannya 50.000 misalkan gitu ya. Tiba-tiba kamu sudah growth nih akunnya dan rata-rata biasanya 50.000. Ya berarti 50.000 itu bukan viral lagi, itu sudah kayak jadi standar kamu gitu yang baru. Nah, kemudian tiba-tiba ada video viral yang misalnya tiba-tiba 1 juta gitu. Ya udah berarti 1 juta itu bisa dikatakan viral gitu. Jadi viral itu nggak ada kata-kata nggak ada patokan pastinya gitu. Harus berapa puluh ribu, berapa ratus ribu gitu ya. Dan kita sendiri biasanya memakai kata viral ini ya tadi, ketika konten itu di apa namanya menyebar lebih banyak dibandingkan konten-konten sebelumnya. Walaupun kita dapat 20.000, 10.000, untuk misalkan kita pakai konteks Nakama Aquatics gitu ya, salah satu digital media kita. Ketika kita dapat 10.000, 20.000 itu bukan viral gitu, karena kita biasanya memang standarnya segitu gitu. Tapi ketika kita tiba-tiba dapat 500.000 atau mungkin 2 juta, 6 juta, 5 juta views gitu, ya bisa dikatakan viral gitu, karena itu jauh lebih jauh lebih besar dibandingkan sebelum-sebelumnya. Nah, oke, next. Nah, oke, kita eh, melihat ya strategi keberpihakan. Jadi ada beberapa cara gitu ya untuk sebelum no. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat ya ada beberapa cara gitu ya untuk viral gitu. Salah satu caranya gitu ya. Nanti aku akan beberkan beberapa cara. Nah, salah satu caranya adalah sorry ini agak ini ada error untuk slide-nya ya. Oh, ketutupan. Ya. Jadi strategi yang pertama adalah strategi keberpihakan. Ya, jadi mungkin buat yang masih asing ya, strategi keberpihakan itu adalah di mana kita mungkin kalau teman-teman tahu misalkan yang lagi rame gitu ya, waktu itu sempat rame juga, ada yang sempat ngikutin startup nggak, film startup? Coba tulis di chat deh. Yang waktu itu ada Han Ji Pyong, Nam Dosan, ada yang ngikutin? Nah, itu. Nah, waktu itu ketika ketika film startup itu kan ada ibaratnya apa ya? Ya, polarisasi gitu ya.
yang satu dukung Han Ji Pyong gitu kan, yang satu dukung Nam Dosan gitu kan. Nah, ketika itu, iya, sorry, slide-nya agak error ya. Mohon maaf, nanti mungkin kita bisa kirimkannya versi ininya. Ya, jadi balik lagi. Nah, Han Ji Pyong dan Nam Dosan itu salah satu bentuk keberpihakan. Waktu itu Holy Wings ya, itu Holy Wings dia ada outlet yang ada tulisannya besar tuh kayak Han Ji Pyong. Nanti outlet yang lain tulisannya Nam Dosan. Nanti outlet yang lain beda lagi. Nah, jadi itu salah satu bentuk keberpihakan. Holy Wings sebagai brand itu mau dukung yang mana nih? Nah, itu namanya strategi keberpihakan. Itu mau berpihak yang mana? Next. Nah, jadi ciri-cirinya dari strategi keberpihakan itu biasanya memang apa ya? Bisa kita bilang strategi keberpihakan itu biasanya memang ada suatu pro kontra ya. Pilih A atau B gitu kan. Pilih yang ini atau yang itu. Nah, brand itu jangan netral. Brand itu justru harus memilih salah satu. Kebanyakan kayak takut, waduh, takut nih gitu kan. Mau pilih yang mana gitu kan. Nah, mungkin kita pakai contoh kasus Nakama Aquatics saja, salah satu digital media kita. Nah, di konten-konten kita gitu ya, di beberapa konten kita, itu kita benar-benar lantang gitu. Kita menyuarakan bahwa ikan endemik ya, ikan asli Indonesia itu harus dilindungi dan ikan invasif itu tidak boleh masuk ya ke perairan atau sungai Indonesia. Makanya ketika ada kasus atau berita gitu ya, ada orang sembarangan ngelepas ikan gitu kan di perairan Indonesia, ya Nakama Aquatics jadi orang atau jadi akun atau jadi media yang paling lantang gitu untuk menyuarakan hal tersebut bahwa itu dilarang gitu, bahwa itu invasif. Dan terbukti saat ini sudah mulai aware gitu. Oh, ternyata itu ikan invasif bla bla bla. Artinya bisa kita bilang itu sukses gitu campaign kita. Jadi dan memang tidak dimungkiri ya, pasti ada haters, ada yang nggak setuju gitu. Dan menurut aku itu biasa gitu karena ya namanya juga pro kontra gitu kan. Ada yang bilang ngelepas satu aja masa se apa ya semengerikan itu sih gitu. Ya padahal kalau kita lihat ya ngelepas ikan satu gitu. Ya kalau ngelepas yang satu orang gitu. Kalau misalnya 1.000 2.000 orang gitu kan, ya jadi 2.000 ikan gitu pasti banyak gitu. Makanya kita ada yang namanya nanti what brand stands for gitu. Kita mau memihak apa gitu. Nah mungkin kalau teman-teman kayak, waduh, tapi kalau pro kontra gitu apa nanti nggak hatersnya banyak gitu kan? Nah sebenarnya haters dari brand itu ya maklum, cuman ada tapinya nih. Kamu atau kalian bisa memilih isu gitu atau suatu masalah yang bisa kalian handle gitu. Contoh kalau Nakama Aquatics gitu. Ya persoalan ikan endemik gitu ya. Kok nggak ada suaranya ya? Halo? Ada suaranya nggak? Kalau suara kalian saya terdengar. Oh Oh ya, ada ya? Oh ada. ada. Oke. Oke, aku lanjut ya. Jadi eh, memilih isu gitu ya, atau memilih masalah atau memilih pro kontra itu cari yang brand kalian bisa handle. Contoh Nakama Aquatics gitu ya. Ya kita memilih ikan endemik ataupun ikan invasif itu ya isu itu. Ya karena kita bisa handle, kita punya kapabilitas untuk misalkan kalau tiba-tiba diajak berdebat, kalau kita tiba-tiba diajak ini itu, kita siap gitu karena kita punya kapabilitas untuk itu. Makanya untuk memilih suatu masalah atau memilih isu yang pro kontra tadi dan kalian memilih strategi keberpihakan, itu cari yang isunya bisa kalian handle. Karena strategi keberpihakan ini aku harus jujur dari awal ya, bahwa strategi ini cukup bisa dibilang bermain di tepi jurang gitu. Tapi makanya kita pilih yang spotnya itu aman gitu, pilih isunya yang aman gitu. Jadi kalau ibaratnya main di pinggir jurang, jangan terlalu di pinggir, mungkin agak-agak ke tengah gitu. Jadi nggak terlalu berisiko lah bisa dibilang ya. Gitu. Ini salah satu bentuknya. Gitu. Atau mungkin kita pakai contoh lain gitu ya, mungkin nggak kebayang. Mungkin kita pakai kalau contohnya skincare gitu ya. Skincare mungkin kita bisa menyuarakan apa misalkan ini skincare itu bukan sesuatu yang instan misalkan. Itu adalah sesuatu proses gitu. Mungkin kita bisa istilahnya kontra dengan sesuatu yang berbau instan gitu. Nah, misalkan seperti itu gitu ya. Atau misalkan kita ini nih brand yang misalkan kalau kita brand pakaian gitu ya, kita ingin memerangi sesuatu yang berbau insecure gitu. Kamu insecure. Nah, kita ini tuh. Entah kita dengan cara motivasi, kita dengan cara memberikan nasihat, bla bla bla. Pokoknya kita kontra akan insecure bahwa insecure itu bla 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 bla. Mungkin kita nggak setuju bla bla bla. Nah, itu bisa juga jadi salah satu strategi keberpihakan. Kita berpihak kepada orang yang tidak insecure gitu. Kalau kamu insecure, yuk gitu, jangan insecure lagi bla bla bla. Nah, kayak gitu. Mungkin nah itu nanti dari situ bisa diselipin produknya.
kayak gitu. Oke, kita langsung ya. Contoh kalau financial service, misalkan nih, yang lagi rame misalkan ya. Kalau kita punya kekayaan itu, oh kaya dengan instan gitu misalkan. Ya udah, kita mungkin sebagai brand financial service gitu ya, bisa mengkontrakan hal itu gitu. Kita kontra bahwa nggak ada loh yang instan. Masa kaya tiba-tiba instan gitu kan? Atau mungkin instan bisa tapi nanti ya jatuhnya juga bakal instan misalkan seperti itu. Gitu. Itu contoh aja ya. Next. Nah, ini mungkin ada kaitannya juga yang tadi ya. Strategi keberpihakan itu ada kaitannya dengan strategi what brand stands for. Makanya sejak awal tentukan apa yang menjadi apa ya? Lebih ke ini, apa yang akan brand kalian bela gitu. Jadi contoh kalian sebagai brand nih gitu. Kalian mau membela siapa gitu. Contoh kalau tadi ya, oh kalian mau membela orang yang insecure supaya mereka tidak insecure lagi misalkan seperti itu. Atau kasusnya Nakama Aquatics berarti kita udah jelas tuh. Kita brand stands for-nya ya membela ikan endemik gitu untuk melawan ikan invasif gitu supaya mereka nggak sembarangan nyebar-nyebar ikan lagi gitu misal. Atau tadi soal apa misalkan kalian mungkin ada yang apa istilahnya kalau mau ekstrim-ekstrim ini ya politik misalnya itu tapi itu terlalu ekstrim atau mungkin agak ke bawah dikit misalkan isu-isu soal patriarki atau mungkin soal apa namanya eh, wanita itu ibu rumah tangga aja atau bekerja itu mungkin agak agak bermain di tepi jurang juga sih. Mungkin nah makanya balik lagi ya cari isu atau permasalahan yang brand kalian bisa handle karena kalau yang isu-isunya itu cukup ramai, apalagi ramai di Twitter gitu ya, yang SJW atau mungkin ibaratnya memang itu jadi isu yang cukup sensitif gitu. Ya mungkin ada baiknya mungkin dihindari. Cari yang lebih aman aja lah gitu ya. Oke, next. Nah, jadi itu ya. Brand itu nggak boleh netral gitu ya. Brand itu harus punya sesuatu untuk dibela. Ya. Jadi contoh kalau kalian lihat ya di beberapa postingan Nakama Aquatics gitu ya, ya kita membela ikan asli endemik itu harus dilindungi gitu dan melarang pelepasan ikan invasif gitu. Jadi kalau ada yang sharing-sharing atau mungkin apa namanya video tadi gitu ya. Nah beberapa contoh misalkan Bupati Kediri tebar 50.000 benih ikan di Sungai Berantas. Mungkin kalau kalian cek itu yang di nomor 3 urutan ketiga di paling atas itu. Bupati Kediri tebar 50.000 benih ikan di Sungai Berantas. Itu kita dukung gitu karena oh berarti bupatinya aware nih dengan ikan endemik. Karena yang ditebar itu adalah ikan endemik. Jadi ikan asli Sungai Berantas. Berarti kita support gitu kan. Kita kita tetap suarakan lantang gitu. Jadi mau kasusnya pro atau kontra kita bersuara paling lantang gitu. Nah, tinggal kita memposisikan di mana nih gitu kan. Mendukung tergantung kasusnya juga. Kalau kasusnya benar berarti kita mendukung gitu. Kalau case-nya ternyata dia berbuat kesalahan ya kita harus pick up paling keras kayak gitu. Oke, next. Nah, selain strategi keberpihakan gitu, kita berpihak gitu ya. Ada juga strategi yang bisa dibilang viral tapi viralnya ini jangka panjang gitu. Karena sesuatu yang dicari gitu. Kenapa bisa kita bilang sesuatu yang dicari? Karena SEO gitu, search engine optimization gitu. Search engine, mesin pencari. Ketika orang ke mesin pencari, itu mereka sudah ada intensi, sudah ada keinginan gitu untuk memilih konten tersebut. Contoh kalau kalian buka Google lah, nggak usah mungkin kalau TikTok mungkin agak nggak kebayang gitu ya. Contoh kalau kalian buka Google, ya kalau kalian buka Google doang itu ya kosong kan, nggak ada konten gitu. Tapi kalau kalian ketik gitu, tips memasak kepiting misalnya, barulah disodorin tuh konten-konten atau artikel-artikel website-website gitu. Itu intensi. Ketika kita masuk ke Google, kita tahu gitu, kita mau konten yang mana gitu kan. Berbeda dengan sosial media gitu. Contoh mungkin TikTok bukan dengan fitur search-nya tapi fitur FYP-nya gitu. Itu kan kita disodorin konten kan. Kita kayak nggak tahu nih konten apa gitu. Kita disodorin. Nah, itu based on interest, sesuai dengan kesukaan kita. Nah, itu kalau untuk interest. Nah, makanya search engine itu based on intent ya. Kita punya intensi ke situ. Nah, makanya kita bisa memanfaatkan optimasi SEO di TikTok karena fitur barunya tadi ya. Salah satunya adalah link keyword tadi. Next. Nah, dari TikTok ini ya, kalau kita lihat kan TikTok menerapkan link keyword. Jadi kita bisa memasukkan kata kunci di dalam teks, bisa lewat caption,
terus bisa teks di visual gitu kan, dan bahkan bisa di suara. Mungkin kalau teman-teman ada yang pernah ini nggak mendengarkan atau mengonsumsi konten TikTok dan ada subtitle-nya. Subtitle otomatis maksudnya ya. Ada yang pernah? Coba tulis di chat ya. Nah, kalau kalian lihat ya, itu kan subtitle itu kan otomatis. Yang artinya si TikTok itu kan apa ya, istilahnya mendeteksi ya berdasarkan suara yang muncul gitu kan. Itu bukan subtitle yang diketik sendiri kan tentunya, tapi subtitle yang di generate secara otomatis. Artinya TikTok itu sudah bisa membaca gitu kan. Membaca suara, di-convert jadi teks gitu kan. Teksnya dibaca sama mesin dan di-convert ke SEO. Ini jadi permainan yang menarik. Kenapa? Karena kalau dulu optimasi SEO itu bisa secara apa ya? Nggak langsung. Jadi dipersiapkan tuh ya. Disusun kata-katanya gitu kan, paragrafnya gitu kan, supaya SEO-nya bagus. Tapi sekarang nggak cuman artikel doang, tapi suara. Jadi permainannya nggak cuma terstruktur, tapi juga secara spontan gitu kan. Orang ngomong, mungkin kalau kalian lihat kreator-kreator di TikTok, kan ada tuh orang-orang yang dia ngomongnya ya based on spontan aja gitu. Dia ngomong ya langsung ngomong spontan, improvisasi gitu kan, nggak ada teks atau subtitle, apa nggak ada, sorry, script gitu ya, nggak ada skripnya. Akhirnya itu keywords-nya itu ya bisa semakin kompleks lagi kan. Nah, makanya itu jadi permainan baru. Jadi nggak cuma di caption doang, nggak cuma di teks di visual doang ya kan, tapi juga di suara. Gitu ya. Jadi ada tiga nih, tiga SEO yang bisa kalian manfaatkan gitu ya. Kalau caption pasti ya semua mungkin udah tahu lah, mungkin udah pada menerapkan juga gitu ya. Kalau teks di visual mungkin ada yang iya, ada yang enggak gitu ya. Nah, ini mungkin bisa dioptimalkan gitu kan. Kalau kalian punya konten tips memasak telur bakar misalkan gitu ya. Nah, itu mungkin bisa dicantumkan tuh teksnya di visual gitu ya. Entah di 5 detik pertama di bagian atas misalkan ya, dikasih eh, highlight merah gitu. Jadi bisa terdetek dengan mudah sama mesin TikToknya misalkan gitu ya. Kayak gitu. Dan juga suara gitu ya. Kalian mungkin bisa tekankan tuh, halo guys, ini kita lagi mau memasak apa namanya tadi, telur bakar. Nah, di sini aku akan share tips memasak tips telur. Mungkin kalian bisa ulang-ulang tuh, tapi jangan keseringan juga ya. Kalian bisa ulang-ulang ucapannya, tapi jangan terlalu sering gitu, sehingga nanti bisa terbaca oleh kita. Next. Oke, nah jadi yang harus dilakukan ya, pertama kita bisa bikin konten edukatif ya, bisa tips trik atau tutorial gitu ya, karena itu sesuatu yang dicari gitu kan. Edukasi tentang apa misalnya hukum gitu, atau edukasi tentang masakan gitu, atau mungkin edukasi tentang eh, pengetahuan misalkan gitu ya, atau tips trik gitu kan, tips trik practical tips gitu ya, tips merapikan sepatu misalkan, atau tips merapikan kamar dalam 10 menit misalkan gitu ya, itu bisa juga. Atau tutorial gitu, tutorial apa misalnya, tutorial mungkin kalau yang paling banyak itu waktu itu ini ya, tutorial apa namanya, PDKT sama cewek misalnya, itu bisa juga di search gitu kan, tutorial memperbaiki PC misalnya, atau tutorial rumus Excel misalnya, bisa juga kan. Jadi sesuatu yang orang datang itu punya intensi dan biasanya itu bersifatnya edukatif. Nah, terus yang kedua, kalian bisa mencantumkan kata kunci di caption atau dalam videonya ya. Jadi caption juga, terus di dalam videonya juga, baik itu teks ataupun suara. Nah, terus yang ketiga ya, posisi yang ada di dalam konten. Jadi maksudnya posisi dalam konten itu POV kalian ya sebagai brand itu nggak boleh netral ya. Cari sesuatu yang bisa dibela gitu. Cari sesuatu ya, apa tadi misalnya contoh, kalian mungkin kalau misalnya ada tren startup yang kayak apa Haji Pyong dan Namdosan, mungkin kalian bisa riding the wave gitu, kalian bisa ikut tren tersebut. Terus kalau nggak ada trennya gimana ya, cari suatu isu yang memang ada terus gitu, misalkan orang insecure kan ada terus kan. Nah, kalian bisa tuh, entah kalian mau pro atau kontra ya, kalian cari satu sisi gitu kan, gitu. Jadi cari sesuatu yang bisa dibela. Next. Oke, nah jadi itu untuk materi TikTok viral strategi. Nah, aku coba summary ya. Mungkin ada yang ketinggalan atau mungkin tadi ada distract apa gitu ya. Aku coba summary. TikTok viral strategi itu yang pertama ya, kita bisa pakai strategi keberpihakan ya. Dengan pro kontra, tapi siap-siap kalau ada haters. Nah, makanya itu untuk menangani haters tersebut, carilah isu atau
masalah yang bisa kalian handle gitu ya. Jadi isu-isunya itu kalau terlalu besar dan kalian nggak kuat nih kalau misalkan isunya terlalu sensitif gitu. Ya udah cari yang skalanya lebih kecil atau skalanya lebih tidak sensitif. Terus yang kedua keywords ya. Keywords ini jangan salah ya. Itu bisa viral karena menggulung gitu. Apalagi kalian cari apa namanya kata kuncinya itu yang bisa dibilang sering dicari orang. Dan tips dari aku, kalian bisa cek dari Google Trends gitu ya, atau dari apa namanya Answer the Public, banyak lah ya website-website yang bisa jadi acuan data untuk mengetahui kira-kira kata kunci apa yang sedang banyak dicari. Itu mungkin banyak lah ya tools-nya. Dan mungkin untuk hal tersebut mungkin di teman-teman sekalian mungkin Oversuggest juga bisa. Teman-teman di sini mungkin ada yang lebih jago juga untuk mencari keywords-nya. Nah, itu mungkin bisa dimanfaatkan ya untuk mencari kata-kata kunci yang tepat. Seperti itu. Dan mungkin itu aku kembalikan lagi ke Ica. Baik, terima kasih Kak Ken atas materi yang luar biasa bermanfaat. Habis ini pokoknya harus bisa viral nih para peserta, semangat ya. Dan pesertanya saya sendiri senang banget sih karena udah aktif ya di kolom chat dan terlihat menyimak dengan baik apa yang disampaikan oleh Kak Ken dan bahkan ada yang berdiskusi juga di kolom chat gitu ya. Oke. Nah, untuk saya selanjutnya, siap-siap nih para peserta karena kita akan masuk ke sesi yang seru nih, yaitu Q&A. Nah, jadi saya ulangi lagi untuk peraturannya. Untuk Q&A ini akan dibagi dalam 2 sesi, yang masing-masing itu terdiri dari 3 orang penanya. Ya, jadi saya ingatkan bahwa pada sesi tanya jawab berlangsung, peserta diharapkan untuk menuliskan nama panggilannya atau sekedar kasih tanda aja di kolom chat. Jadi saya bisa lihat siapa yang tercepat ya, yang 3 teratas, itu akan dapat kesempatan untuk sesi tanya jawab. Sebenarnya pengen banget untuk jawab pertanyaan teman-teman semua, tapi kita keterbatasan waktu ya. Jadi nanti bisa tanya di YouTube-nya NCL atau di grup gitu ya. Nah, oke. Sudah siap semua belum nih untuk sesi pertanyaan? Oke, saya buka kolom chat karena mau memantau siapa yang bertanya duluan. Dalam hitungan ketiga, silakan kasih tanda di kolom chat ya untuk bertanya. 1, 2, 3. Silakan. Mau bertanya kasih tanda di kolom chat. Oh, udah ada nih. Udah ada yang Oke. raise hand ya. Oke, thank you yang udah raise hand boleh. Ada Kak Nisrina Iqbar, Kak Ahmad Iqbal, dan Kak Arini Graciela. Mohon maaf kalau saya salah penyebutan. Nah, dipersilakan kepada Kak Nisrina Iqbar untuk menyampaikan pertanyaannya, dan kepada Kak Jiro boleh tolong dicatat ya, Kak. Oke, Kak Nisrina boleh pertanyaannya. Kak. Boleh dinyalakan mikrofon, Kak Nisrina? Apakah memungkinkan? Jika tidak memungkinkan, dicatat juga boleh. Oke, terima kasih Kak. Selamat malam, saya izin bertanya. Tadi kan dijelaskan bahwa kita tuh bisa mengikuti tren gitu ya, untuk membuat konten gitu. Apa yang lagi ramai itu bisa dibuat konten. Nah, apakah saya sebelumnya juga pernah bekerja di sebagai content creator di usaha laundry gitu. Nah, tapi kadang itu ordernya itu kadang minta sesuatu yang sebenarnya nggak masuk, tren ini tuh sebenarnya nggak masuk di usaha tersebut. Nah, bagaimana caranya biar kita tuh bisa menemukan tren ini dan bertemu dengan usaha kita gitu, Kak. Maksudnya kayak, oh ya sudah memang bisa gitu, dicocokologi gitu, seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Nisrina. Mungkin kita lanjut dulu ke yang kedua dan ketiga ya, nanti biar langsung dijawab semuanya oleh Kak Kian. Oke, kepada Kak Ahmad, dipersilakan untuk bertanya. Ya, selamat malam. Malam, Kak. Sudah kedengeran ya suara saya ya? Sudah kedengaran dengan jelas. Jadi gini, saya kan baru memulai untuk TikTok ya. Jadi kan mungkin sekitar 1 bulanan yang lalu saya baru mulai dan di situ memang saya belum jualan.
Akan tetapi saya bingung untuk membuat ya kayak tadi cocokologinya bagaimana, terus untuk riset search engine-nya bagaimana juga. Soalnya kalau saya itu video saya promote, saya pakai ads itu untuk penontonnya dengan budget minimal itu sampai mungkin 2.000 atau 3.000. Sementara kalau saya buat video sendiri itu paling yang nonton nggak nyampe 400 sekitar segitu. Terus yang lainnya itu tadi apa untuk konten saya itu kan sudah masukkah ya? Jadi kan saya untuk jualan itu kan jualan di rencananya kan di olahraga. Terus saya buat konten-konten berhubungan dengan berita-berita sepak bola setiap harinya. Jadi saya setiap pagi buat satu konten minimal untuk buat berita sepak bola itu rekapan mungkin dari 1 hari yang lalu istilahnya saya bicarakan di situ terus dan itu interaksinya sedikit banget seperti itu. Yang salah itu bagaimana atau kurang nge-push untuk powernya seperti itu sih. Gitu. Terima kasih sebelumnya. Oke, terima kasih Kak Ahmad untuk pertanyaannya. Kita lanjut ke Kak Arini. Persilakan untuk bertanya, Kak. Halo, selamat malam, Kak. Malam. Aku mau izin bertanya nih. Nah, ini saya megang akun tentang financial service, tapi ada 2 tipe. Satu lebih ke kayak ke UMKM, yang satu lagi tuh kayak investasi kayak reksadana, pokoknya yang satu platform itu ada 4 produk. Nah, masalahnya itu pada saat bikin konten itu gimana ya? Soalnya kan financial service ini platformnya banyak ya. Halo, halo, kedengaran nggak? Nah, ini lebih jelas. Oke, terima kasih. Oke. Boleh diulang ya. Oke, saya ulangi lagi ya yang tadi ya. Saya megang buat konten tuh financial service. Yang pertama itu untuk membantu UMKM seperti bisa dibilang kita bisa berbisnis lah kayak gitu. Yang kedua itu platformnya seperti produk financial service yang satu platform ada 4 produk. Nah, kalau misalnya financial service ini kan tiap brand itu kan produknya hampir-hampir sama itu. Membuat kontennya gimana ya? Soalnya untuk membuat brand awareness untuk konten organik itu sangat susah dan apalagi kalau misalnya ads promote kayak gitu kan berbayar otomatis kan pada nggak mau tuh. Gimana supaya bikin social media brandnya ini jadi grow kayak gitu. Makasih Kak. Terima kasih. Mungkin boleh izin saya ulang pertanyaan Kak Arini. Berarti intinya financial service itu ada bermacam-macam dan bagaimana buat kontennya itu biar bisa growth dengan cepat ya Kak? Iya benar Kak. Oke, terima kasih. Nah, karena udah 3 pertanyaan terkumpul, kita akan dijawab oleh Kak Kean. Jadi diminta untuk Kak Lanang untuk menampilkan pertanyaannya di screen, Kak. Oke, kita tunggu Kak Lanang untuk menampilkan pertanyaannya di screen ya, biar kita semua bisa baca dan bisa nyambung sama penjelasan jawaban dari Kak Kean. Oke, udah kelihatan nih. Kalau begitu saya persilakan untuk Kak Kean menjawab pertanyaan para peserta kita. Oke, kita mulai dari yang pertama ya, dari Nisrin Akbar. Kita bisa mengikuti tren buat konten. Oke, bagaimana caranya? Nah, yang pertama dulu, aku bagi jadi 2 jawabannya. Yang pertama, kita bisa, bukan bisa sih, sebenarnya harus tahu dulu brand kita itu mau mengkomunikasikan tentang apa. Contoh kalau laundry misalkan. Contoh kita mau mengkomunikasikan bahwa ya udah laundry serahkan urusan laundry pada kami misalkan. Mungkin kalau misalkan contoh ini in case ya, contoh aja. Misalkan laundrynya di tempat sekitar kampus gitu misalkan ya. Terus kita mau mengkomunikasikan bahwa urusan laundry serahkan ke kita aja. Jadi kamu bisa fokus ke kuliah gitu kan. Misalkan seperti itu. Nah, itu kita bisa tekankan di situ. Jadi apapun bentuk atau pengemasan konten, tren itu kan ibaratnya kalau kita ibaratkan itu tren istilah kata nih. Istilah kata nih. Tren itu kayak pengemasan gitu ya, pengemasan konten, bungkus dari apa yang mau kita sampaikan gitu kan. Jadi kalau kita punya
suatu message yang jelas, mau trennya gimana pun kita nggak akan bingung gitu karena apa namanya, kita sudah tahu apa yang mau disampaikan dengan jelas gitu. Nah, contoh ya, misalkan ada yang tahu nggak tren TikTok yang, aduh aku nggak bisa niruin nadanya ya. Tapi yang liriknya itu yang ini, all girls trending in bedroom, nah misalnya seperti itu. Kita mungkin bisa niruin seperti itu misalnya, tapi mungkin kita tambahkan teks yang sesuai apa yang mau kita sampaikan. Misalkan tadi soal apa namanya, untuk laundry itu untuk urusan mencuci misalnya itu serahkan kepada kami gitu. Jadi kalian bisa fokus apa misalnya itu seperti itu. Nah, terus kalau misalkan trennya nggak cocok bagaimana gitu kan? Misalkan trennya brandnya itu formal gitu, pengen membawakan secara formal, tapi trennya tuh kok kayak ibaratnya kok kayak kacangan banget, kayak agak joget-joget inilah bla 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 gitu kan. Nah, kita bagi nih, coba breakdown tren tersebut dari segi suara ya kan, terus dari segi gerakan tangan, kaki, kepala misalkan, badan gitu kan. Terus dari segi kata-kata itu coba di breakdown. Kira-kira itu terdiri dari apa aja. Nah, nanti setelah di breakdown, kalian coba bisa checklist gitu. Dari tren tersebut, misalkan, oh ini kok gerakan tangannya terlalu ini gitu. Nggak sesuai brand kita banget. Berarti gerakan tangannya itu nggak usah ditiruin. Misalkan gerakan kakinya aja. Gitu. Ya, misalkan kayak gitu. Oh ternyata kaki sama tangannya nggak bisa nih. Kita cuma bisa musiknya doang gitu kan. Ya udah nggak apa-apa, musiknya doang. Jadi nanti mungkin sambil nampilin teksnya gitu kan, teks di visual ya kan, kita nampilin musiknya. Oh ternyata gerakannya bisa tapi musiknya kayaknya nggak cocok deh gitu kan. Ya udah, berarti musiknya nggak usah gitu kan, nggak usah pakai musik, mungkin musiknya yang lain gitu kan, tapi gerakannya tetap misalkan seperti itu gitu. Atau mungkin angle kameranya nih, ini angle kameranya nggak cocok nih gitu kan, ya udah angle kameranya nggak usah ditiruin, yang ditiru mungkin cuma gerakan sama musiknya aja misalkan. Jadi coba breakdown tren itu seperti apa dari segi musik, dari segi gerakan tubuh ya kan, gerakan tubuh tangan, kaki, badan, kepala misalkan gitu ya. Terus dari segi angle kamera, terus dari segi angle apa misalkan pembawaannya bla 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 gitu, coba di breakdown kira-kira mana yang nggak bisa, mana yang bisa. Kalau nggak bisa mending nggak usah ditiru gitu kan, nggak usah di-include-kan di dalam video. Kalau bisa boleh deh ditiru aja gitu. Jadi ada dua ya, message yang jelas dan juga breakdown trendnya. Yang pertama ya, dari untuk Nisrina Iqbar, semoga menjawab ya Nisrina Iqbar. Nah, terus yang kedua dari Ahmad Iqbal, bagaimana research tentang tren, research engine-nya itu dan lain-lain. Bagaimana biar kontennya lebih banyak engagement-nya. Oke, dari pertanyaan ini, oke, research tentang tren ya. Untuk research tren ini sebenarnya bisa banyak cara ya. Jadi yang pertama kita bisa cek, kalau kalian buka TikTok, itu kan di bagian discover-nya ya, discover search itu ada ininya ya, kayak simbol api-api gitu. Itu yang lagi trend. Nah, itu kalian bisa jadiin acuan untuk identifikasi mana tren yang jadi konten. Konten yang jadi tren. Sorry. Nah, terus research engine. Oh, maksudnya itu ini ya, search engine-nya gitu ya. Oke, research mesin pencarinya ya. Nah, itu mungkin bisa dari tadi yang aku sebutkan ya, bisa dari Google Trend, bisa dari Uber Suggest, bisa dari Answer the Public, ataupun website-website keywords lainnya. Itu banyak kok analytics. Ada yang berbayar, ada yang gratis. Tapi biasanya kalau gratis ada limitasinya ya. Itu. Dan bagaimana biar kontennya lebih banyak engagement. Sebenarnya banyak cara ya. Tapi salah satu caranya selain dengan tren, tapi ini tips dari aku ya. Kalau ada tren, bikin satu sentuhan supaya tren itu agak beda dengan yang lain. Gitu. Jadi kalau misalnya trennya tentang ini, kalian sama, cuman mungkin ada tambahan gitu. Mungkin kalian bisa cek ada kreator namanya Jonathan AB. Itu kalau ada tren-tren dia ngikutnya agak beda gitu ya. Itu bisa. Terus engagement juga salah satu caranya bisa kalian tanya di akhir video gitu ya. Jadi kalian bisa tanya, menurut kamu bagaimana gitu kan, atau kalian pilih yang ini atau yang itu gitu. Kalian bisa pilih kayak gitu. Nah, atau engagement bisa juga dengan kalian bikin plot twist kalau misalkan kontennya drama gitu ya. Jadi orang nanti, oh ini gitu. Atau mungkin bikin konten yang relate gitu. Oh ini gue banget nih. Itu. Jadi sebenarnya kalau ngomongin engagement bisa luas banget ya. Tapi kurang lebih seperti itu. Dan sebenarnya masih banyak lagi ya tips-tips engagementnya. Mungkin kalau ini menarik, mungkin kita bisa bahas lebih lanjut di kemudian hari ini. Ya. Nah, kita langsung lanjut untuk mempersingkat waktu ya. Untuk hari ini Grace Sela.
saya megang sosmed banyak bidang. Nah, untuk financial service itu kontennya kayak sama semua gitu. Gimana caranya biar sosmed grow dan cara mencari ide konten yang organik. Oke. Bentar, aku coba breakdown ya. Oke, pertama dari growth ya, cara growth dulu ya. Oke, untuk financial service. Nah, kalian mungkin kalau kita pakai kasus yang tadi ya, kita pakai materi webinar yang tadi, di mana yang pertama strategi keberpihakan. Gitu. Contoh kita memihak financial service itu misalkan penipuan bodong misalnya gitu ya, atau apa penipuan atau investasi bodong gitu, yang mana itu mengiming-imingi kaya secara instan gitu. Nah ya mungkin kalian bisa berpihak kepada yang tidak setuju gitu. Itu nggak ada tuh kayak kaya secara instan bla bla bla. Kalian mungkin bisa lebih ke situ, gitu kan ya. Nah itu kalian bisa buat konten-kontennya yang kontra akan hal tersebut, gitu kan. Atau kalau soal financial ya, mungkin kalian bisa angkat dari segi ini kesabaran untuk menabung gitu, misalkan seperti itu ya, atau kesabaran untuk membangun aset misalkan. Kalau membangun aset itu harus rutin, harus sabar gitu kan ya. Itu mungkin bisa seperti itu. Waktu itu salah satu kreator namanya siapa ya? Andika Sutolo Putra. Itu dia bikin konten tuh ya transparan. Jadi kayak dia beli saham bank ya, saham bank BCA, BNI dan sebagainya. Nanti dia akan lihat, akan tunjukkan lagi tuh di bulan berikutnya. Itu dia ingin mengkomunikasikan bahwa nabung saham itu harus sabar loh, bla 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 gitu. Itu juga sudah termasuk. Terus kedua, cara mencari ide konten yang organik. Nah, ini sebenarnya ada banyak cara ya. Salah satu caranya yang pertama, kalian bisa bikin namanya teknik 2R ya. Mungkin sebenarnya udah ada sih di mana namanya? Di TikTok aku sudah pernah bahas. Mungkin kalian bisa search ya. Sekali lagi ya, TikTok ada search-nya sekarang. Jadi bisa cek teknik 2R Nakama Creative Lab atau NCL. Kalian bisa cek itu aku udah bahas. Tapi secara garis besar, kalian bisa siapin relevant word ya. Kata kunci relevan, misalnya kalian jualan es krim ya. Oh, ada es apa coklat, ada seger dan lain-lain. Sama kata-kata random. Kalian kepikiran apa? Langsung masukin. Oh, di depan aku ada tanaman nih, tulis tanaman. Oh, ada kabel, masukin. Ada jembatan. Oh, kepikiran dinosaurus, masukin. Jadi random word dan relevant word ini nanti kalian susun tuh. Itu akan nanti membentuk sebuah pola konten gitu ya. Atau mungkin nggak harus persis, tapi itu akan menginspirasi kalian membuat konten-konten baru, ya, ide-ide yang baru gitu. Gitu. Ya siapa tahu dengan menambahkan sesuatu yang absurd, yang tiba-tiba kayak apa ya, istilahnya out of the box gitu kan, tiba-tiba kok bisa itu, mungkin dinosaurus atau mungkin sesuatu yang random mungkin ya, itu bisa gitu menambah ide konten yang nggak hanya organik tapi juga seru gitu kan. Wah ini menarik nih, kok tiba-tiba ada dinosaurus gitu kan. Gitu padahal kontennya mungkin soal financial service gitu. Mungkin itu justru yang lebih menarik misalkan itu seperti itu. Tapi harus divalidasi lagi ya. Kayak gitu. Jadi ide konten atau kalau Kak Arini Graciela ini mungkin secara tim gitu ya. Kak Arini mungkin bisa bikin apa? Ada kan namanya brainstorming lampu lalu lintas gitu. Lampu hijau fokus di brainstorm apa? Memberikan ide-ide yang benar-benar bebas gitu, nggak ada yang boleh menginterupsi. Nanti lampu kuning gitu ya, sesuai namanya lampu lalu lintas. Lampu kuning, misalkan lebih ke ini, apa namanya? Mengatur atau menata kategori sesuai ide-idenya, misalnya idenya dikelompokkan mungkin karena ada yang identik gitu ya, baru di lampu merah itu baru menilai gitu apakah dari segi eksekusi ini realistis nggak sih gitu kan. Oh nggak ada budgetnya nih kalau bikin kayak gini, nah terlalu susah nih gitu ya, itu baru dinilai di lampu merah. Karena kadang kalau kita brainstorming gitu ya, brainstorming itu kadang kayak ruwet gitu bolak-balik karena ya itu nggak di apa ya, nggak ada sesi khususnya. Oh sesi khusus menuangkan ide, oh sesi khusus untuk menilai ini realistis atau enggak. Kadang dicampur-campur, ada orang ngomong tiba-tiba oh ini nggak realistis nih, jadi otaknya tuh bingung mau otak kanan otak kiri, jadi kayak bolak-balik. Jadi mending otak kanan sekalian, kreatif sekalian, baru ketika sesi logika ya udah logika sekalian. Jadi harus dipisah tuh biasanya untuk mencari ide kayak gitu. Semoga untuk Kak Arini menjawab ya. Oke. Terima kasih Kak Kian atas jawabannya. Apakah menjawab untuk Kak Nisrina, Kak Ahmad, dan Kak Arini? Boleh. Bagaimana Kak? Sudah? Oke. Terima kasih. Baik. Karena sesi pertama udah,
Oke Kak Iqbal, berarti udah menjawab ya semuanya. Kita lanjut ke sesi kedua sama peraturannya. Jadi untuk Kak Nisrina dan Kak Ahmad boleh unraise hand-nya ya. Nah, kita mau mulai selanjutnya. Boleh di unraise hand-nya Kak Nisrina dan Kak Ahmad. Oke. Untuk sesi kedua sama, setelah hitungan ketiga silakan teman-teman kasih tanda di kolom chat untuk pertanyaan ya, atau raise hand juga boleh, tapi karena masih ada yang raise hand di kolom chat aja ya. Di kolom chat kasih tanda emoji atau nama gitu ya. 1, 2, 3. Oke. Oke. Yang pertama ada Kak Olgit. Yang kedua ada Kak Tendi. Satu orang lagi nih, masih ada yang mau bertanya lagi? Oke, udah ya. Sepertinya hanya 2 penanya. Baik, Kak Olgit dan Kak Tendi dipersilakan untuk bertanya. Kepada Kak Olgit, boleh nyalakan mikrofonnya Kak, sampaikan pertanyaannya. Oke, kedengeran nggak? Iya, kedengaran. Oke, kedengeran. Oke, sebelumnya terima kasih sharingnya, udah banyak juga informasi yang bisa kita dapat dan kita pelajarin ya. Terima kasih banget buat sharing hari ini dan terima kasih juga kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan itu, saya sekarang ini baru join di salah satu perusahaan dan ternyata followers dari akunnya itu pernah dibeli. Nih, gitu. Bingung ngasih performa yang seperti apa buat si ini yang udah jadi materi. Maaf Kak Olgit boleh diulangi pertanyaannya karena tadi kurang jelas Kak yang terakhir. Halo? Halo Kak Olgit? Maaf, mohon maaf sekali. Atau boleh dicatat Kak di kolom chat untuk Kak Olgit, diketik saja karena suaranya Apa sih tidak kedengaran. strategi yang bagus ketika kita tahu akun ini post nih gitu. Kak Olgit masih bersama kita? Halo Kak Olgit? Kak Olgit suaranya nggak kedengaran, boleh tolong dibantu untuk ditulis di kolom chat bagaimana? Halo? Halo, ya. Oke. Oke. Aku ketik aja ya. Ya, oke, terima kasih deh ya. Oke, ini pertanyaan untuk Kak Olgit adalah gimana cara menghadapi akun sosial yang ketahuan beli follower dan pasti performanya sangat turun. Oke. Terima kasih pertanyaannya Kak Olgit. Selanjutnya itu ada Kak Tendi Rifkiza Izulhaq. Pertanyaan Kak Tendi adalah cara maintenance akun FNB. Apakah benar Kak? Boleh dinyalakan mikrofonnya. Ya Kak, halo. Ya, Suara halo. saya jelas. Ya. Selamat malam, terima kasih atas waktunya. Ya Kak, perkenalkan saya Tendi. Saya ingin bertanya, gimana sih cara tips and triknya mengelola akun terutama TikTok FNB kayak resto-resto gitu Kak, supaya bisa menarik dan menonjolkan bahwa makanan di sini itu emang benar-benar worth it untuk dibeli. Seperti itu Kak. Terima kasih. Oh, itu pertanyaan. Baik, terima kasih Kak Tendi. Karena sudah terkumpul 2 pertanyaan, dipersilahkan pertanyaan teman-teman akan ditampilkan di screen untuk kemudian dijawab oleh Kak Kean. Kita tunggu Kak Lanang untuk memperlihatkan pertanyaannya di screen ya. Oke, Kak Lanang boleh diperlihatkan pertanyaan teman-teman di screen, Kak? Oke, sudah kelihatan. Baik, dipersilakan kepada Kak Kean untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman peserta. Oke, terima kasih Kak Oki dan Kak Tendi. Nah,
Jadi saya coba jawab dulu yang ini ya, pertanyaan pertama. Cara menghadapi akun sosmed yang ketahuan beli. Oke, nah ini memang sering terjadi ya. Dan tadi ada tambahan juga dan pasti performanya sangat turun. Nah, oke. Ya, jadi memang sosial media ya, baik itu Instagram, apa TikTok ataupun YouTube ya kan. Itu sosial media seperti itu memang melarang keras hal seperti itu gitu ya, beli followers gitu kan. Terus kalau udah terlanjur bagaimana gitu kan? Ada beberapa cara sih ya. Yang pertama jelas, mau nggak mau sih ini, mau nggak mau harus remove tuh followers yang sudah yang kelihatan bot gitu. Coba cari dulu followers yang ibaratnya ini bot nih hasil dari beli followers kemarin. Nah itu bisa di remove, dihilangkan dulu gitu kan. Waduh, capek dong gitu kan. Ya itu resiko gitu ya. Resiko dari sudah terlanjur gitu kan. Mau nggak mau itu salah satu apa ya? Ya resiko gitu. Ibaratnya ya siapa yang suruh gitu kan beli followers. Tapi kalau memang itu bukan ibaratnya ketika kalian datang ternyata memang sudah beli followers dan bukan salah kalian, oke berarti solusinya adalah dengan tadi ya dihapus satu-satu, cari yang mungkin sebenarnya nggak mesti sih, tapi biasanya sih 0 sampai mungkin 2 1 followers doang misalkan gitu. Coba cari, oh ini nih gitu kan. Ini dikit banget followersnya, ini dicurigai akun bot gitu kan. Jadi itu bisa dengan cara seperti itu di remove ya kan. Setelah itu coba ini Kak Okit coba berinteraksi dengan akun asli gitu. Ya entah itu apa namanya audiens atau mungkin apa namanya pembeli atau calon pembeli misalnya ya yang punya akun tersebut gitu. Coba berinteraksi gitu. Interaksinya bebas ya, bisa tanya kabar, bisa tanya kemarin barangnya seperti apa Kak, sudah sampai atau mungkin bagaimana Kak penggunaan eh, barangnya bla 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 misalkan kalau jualan barang gitu ya. Atau mungkin ini apa namanya interaksinya misalkan hai Kak bla bla, kalau misalnya baru kenal gitu ya. Kami dari ini gitu kan. Yuk ikutin konten kami tentang bla bla bla. Jadi nanti supaya apa? Itu tujuannya supaya ibaratnya kalau kita punya air nih apa gelas gitu isinya air kotor gitu ya. Kita menyerap air kotornya yaitu meremove followers apa namanya followers beli tadi hasil followers beli dan memberikan air yang baru, air yang lebih fresh ya kan. Yaitu tadi ya dengan cara berinteraksi dengan akun yang asli sehingga nanti air dalam tanda kutip air yang bersih tadi itu masuk gitu. Jadi lebih apa ya lebih bersih aja jadi kotorannya diambil dan air barunya masuk gitu. Jadi pakai analogi buang dan isi apa buang kotoran dan isi airnya tadi. Jadi bisa remove itu dan terus bikin konten yang bermanfaat dan berkualitas tentunya ya. Berkualitas itu mungkin agak abstrak ya. Mungkin bisa dalam artian bermanfaat terus relevan gitu ya bagi audiens yang disasar gitu. Misalkan kalau targetnya A gitu, kira-kira udah target market A ini butuh konten seperti apa gitu kan. Oh, butuh konten tips trik apa gitu misalnya. Melipat baju misalnya gitu, melipat baju dalam 5 menit mungkin bisa. Atau merapikan atau setrika bla 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 bisa. Bikin supaya nanti mereka betah tuh. Dan kita sudah beberapa media juga dan kita sempat menangani akun yang ibaratnya followersnya beli gitu. Dan kita mau nggak mau ya suggest untuk menghapus gitu followersnya, mas, menghapus untungnya waktu itu followersnya juga belum terlalu banyak ya, berapa ya, aku agak lupa. Jadi itu masih bisa di inilah gitu. Dan kita bisa tanya dulu nih, mungkin kalau itu di luar kendali Mas Okit, apa Mas Okit, bisa tanya dulu, kira-kira waktu itu beli followersnya berapa? Oh, beli followersnya 5.000 gitu. Oke, sekarang followersnya 6.000, berarti harus menghapus sampai jadi 1000-an followers gitu, misalkan. Kayak gitu. Jadi mungkin memang nggak bisa 100% tepat nanti yang di remove itu akun asli atau akun palsu gitu. Tapi itu bagian dari risiko gitu. Ya part of yang harus dijalani juga sih. Jadi ibaratnya mau nggak mau ibaratnya keluar dari lingkaran setan itu supaya nanti bisa lebih fresh lagi gitu. Karena memang sekarang ya sosmed sudah canggih gitu. Mereka bisa mendeteksi mana followers palsu, followers beli gitu kan. Mungkin nggak di banned tapi bahasanya itu ya di shadow ban mungkin performa turun bla 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 gitu. Makanya harus dalam tanda kutip diobati. Mungkin agak melelahkan gitu kayak waduh di remove satu gitu kan. Ya tapi itu bagian dari memperbaiki akunnya gitu. Semoga menjawab ya Kak Oki. Terus lanjut ke Kak Tendi. Oke, cara maintain akun FNB gimana?
Ini maksudnya cara maintain ini ya, konten-kontennya ya. Oke. Tadi sempat di-mention ini ya soal apa namanya? Kalau F&B itu kan mungkin harus dirasakan makanannya gitu ya. Oke. Secara umumnya dulu deh ya. Cara maintain account F&B itu memang mau nggak mau ya, itu harus menampilkan makanannya. Gitu. Betapa enaknya makanan. Nah, makanya secara quality harus bagus ya. Contoh nih, kalau kalian jualan makanan pedes gitu ya, tampilkan itu kalau ada apa ibaratnya cabai-cabai yang wah kelihatan merah banget, tampilkan gitu. Jadi kelihatan orang, wah ini cabainya merah banget, ini pasti pedes nih gitu. Atau mungkin kalian seger gitu, apa minuman, jual minuman seger gitu. Ya udah tampilkan misalnya ketika kayak kalau dituangkan misalnya, oh esnya kayak ini nih, apa namanya? Ketika jatuhnya es itu wah kayak kelihatan seger gitu, terus sampai muncrat terus. Nah, iklan apa ya, iklan Marjan kalau nggak salah ya, yang dia kayak seger misalnya, atau mungkin kayak iklannya Milo, mungkin kalian bisa belajar tuh eh, angle-angle dari iklan-iklan apa namanya konvensional dari apa di TV misalnya ada yang ngelihat iklannya Pocari Sweat atau mungkin iklannya apa yang sifatnya makanan atau minuman, kalian bisa referensi dari situ. Kalau kalian crispy gitu, kres 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 gitu, pengen menekankan, oh ini enak loh, gurih gitu, kalian bisa belajar dari apa ya, Citato mungkin ya, Citato kalau nggak salah ada tuh kayak life is never flat, jadi ada kayak kres gitu makan, itu mungkin bisa ditiru gitu. Mungkin nggak harus persis ya, tapi at least konsepnya mengarah ke sana gitu. Nah itu bisa digunakan seperti itu. Kalian bisa referensi, Kak Teni bisa referensi dari apa namanya iklan-iklan yang sudah ada. Itu dari segi visual ya. Terus dari segi apa namanya strategi F&B-nya gitu ya. Mau nggak mau F&B itu harus nyoba dulu, harus nyoba dulu. Jadi harus datang dulu. Dalam tanda kutip agak dipaksa ya untuk datang. Caranya gimana? Caranya bisa kasih diskon, bisa kasih promo. Pokoknya datang dulu aja deh gitu. Atau mungkin gratis, tapi harus syaratnya misalkan mention atau share gitu misalkan. Jadi nanti ada pancingan orang, oh itu sampai nge-share loh. Aku juga pengen kayaknya penasaran enak deh gitu. Dan biasanya akun F&B itu contoh nih akun TikTok gitu ya. Kalian punya akun TikTok, misalkan Kak Tendi jualan minuman gitu ya. Terus punya akun TikTok. Gitu. Ketika orang lihat, ya mereka nggak langsung, misalkan lihatnya jam 9 malam gitu ya, ya udah tutup gitu. Mungkin mereka nge-save dulu. Oh, kalau datang sendiri nggak enak tuh, ngajak-ngajak temen dulu gitu kan. Dan mungkin kalau ngajak teman, mungkin kalian tahu sendiri ya, ngajak teman itu kan mungkin ribet ya, kayak wacana doang, bla bla bla. Tapi mereka ada gitu, pengen sebenarnya. Nah, jadi harus dipertimbangkan untuk misalnya memberikan open hours-nya kapan, bukanya kapan, terus ini Google Maps-nya kemana, kalau jual makanan coba dicantumkan halal atau enggak, itu penting loh, apalagi Indonesia ya. Terus mungkin apalagi tempat suasananya seperti apa, tampilkan, apalagi yang sifatnya makan di tempat gitu ya, itu bisa ditampilkan vibes-nya. Makanya mungkin kalian kalau belum tahu mungkin apa namanya agak heran gitu, kenapa kok F&B tapi kok nampilkannya kok malah kursi gitu, dinding gitu, ini ngapain gitu. Itu ada tujuannya, itu menunjukkan ini loh vibes-nya kalau kalian makan di sana gitu, dindingnya seperti apa, oh estetik nih ada kaca-kacanya misalkan, oh estetik nih ada tanaman-tanamannya misalkan, itu ditunjukkan gitu. Jadi nggak selalu melulu makanan gitu, makanan penting ya karena itu memang inti dari F&B, tapi kalau makan di tempat itu bisa ditampilkan suasananya juga. Jadi itu apa namanya salah satu cara untuk maintain akun F&B, dan tentunya harus maintain audience juga ya untuk tetap interaktif ya, kayak oh kalian suka makanan menu A atau menu B nih gitu kan. Polling misalnya ada pollingnya, itu harus di maintain seperti itu supaya orang itu tetap engage ya, tetap memantau. Jadi kalau kalian ada promo makanan itu mereka itu lihat gitu. Jadi mereka standby. Semoga sebenarnya ini topiknya luas banget ya, cara maintain akun F&B bisa dari segi aspek engagement, analitik, dari segi visual banyak banget, tapi ini aku coba garis besarnya aja ya, kayak gitu. Oke, semoga menjawab ya. Oke, terima kasih Kakek untuk jawabannya. Kalau dan Kak Tendi udah terjawab ya. Oke. Tadi masih ada, sebenarnya kan kita 3 pertanyaan ya, mumpung masih ada waktu 5 menit nih. Dipersilakan tadi setelah Kak Tendi ada Kak Cici. Kak Cici mau bertanya apa Kak? Dipersilakan buka mikrofonnya. Kak Cimi, sorry, Kak Cimi ya, bukan Kak Cici. Kak Cimi.
Halo Kak Cimi. Oh ini. Halo, ya silakan Kak pertanyaannya. Apakah mau ditanya di mikrofon langsung atau diketik Kak Cimi? Oke, silakan. Ya, silakan. Ya, boleh Kak Cimi. Selamat malam, terima kasih atas kesempatannya. Ya, malam Kak. Aduh ya ininya kok. Ya sebetulnya mungkin nggak ini banget ya, tadi udah kejawab sih sama teman-teman kayaknya. Saya cuman heran aja untuk mencapai apa ya, ini kan saya kan kena masuk ke tim TikTok Shop ya. Itu masih bisa pembahasan di sini bukan? Saya nanya dulu. Kalau salah saya minta maaf. TikTok Shop. Bagaimana Kak Ken tentang TikTok Shop? Oke, mungkin coba ditanyakan dulu aja mungkin. Boleh Kak Cimi. Oh ya, yang mau saya tanyakan ini, kenapa ya untuk penguploadan itu loh, penguploadan kita punya barang dagangan. Di dalam hal ini saya selalu sering kena teguran, tapi teguran itu saya nggak pernah tahu salahnya di mana. Itu Bang. Satu, yang kedua, problem saya sekarang ini yang untuk di TikToknya, medsos TikToknya itu, saya nggak bisa mempergunakan sound yang dari PT teman sama sound yang dari kita simpan pun juga nggak bisa. Anggap ya ada sound lewat, ada VT lewat, terus kita senang lagu kita simpan, kita save, itu nggak bisa juga. Bagaimana solusinya sebetulnya? Terima kasih. Ya, terima kasih juga. Oke, saya coba jawab dari yang pertanyaan 2 dulu ya. Di mana? Oke, sound tidak bisa dipakai. Untuk mungkin bisa dicek juga terlebih dahulu. Bisa jadi untuk soundnya itu komersil. Jadi memang apa namanya? Non komersil. Jadi memang nggak bisa dipakai untuk keperluan komersial. Biasanya ada license segala macam. Nah, itu solusinya bisa menggunakan sound-sound yang tersedia aja gitu. Jadi mungkin bisa dicek kalau misalnya terutama akun bisnis ya. Akun bisnis itu biasanya tidak bisa sembarangan memakai sound, apalagi soundnya itu sound yang memang populer dan kami pun sempat merasakan hal tersebut gitu, dimana kita ini trennya bagus gitu, tapi harus menggunakan sound itu gitu. Tapi karena kita nggak bisa karena akunnya bisnis, ya jadi terpaksa kita mengikuti tren tersebut. Soundnya itu dimasukkan di dalam videonya. Jadi bukan sound di TikToknya tapi dimasukkan di videonya. Terus nanti soundnya bisa menggunakan sound sembarang apa gitu. Misalkan cari sound yang ramai tapi yang bisa dipakai secara komersial. Nah, itu setelah itu baru dinolkan. Jadi sound di TikToknya itu dinolkan. Jadi nanti yang didengarkan, yang terdengar adalah sound bawaan dari video mentahannya gitu. Seperti itu. Itu solusi yang biasa kami lakukan seperti itu. Kalau misalkan soundnya itu nggak bisa gitu. Biasanya sih karena komersial ya, apalagi kalau akunnya bisnis. Seperti itu. Karena kita pernah coba juga, oh ini ternyata bisa kok karena akun kita bukan akun bisnis gitu, bukan akun komersil. Makanya sama TikToknya boleh-boleh aja. Tapi ketika akun bisnis, biasanya ada limitasi sound yang digunakan. Selanjutnya, untuk upload barang dagang di TikTok Shop, saya suka kena teguran. Saya nggak tahu. Oke. Jujur saya belum terlalu tahu untuk yang dagang TikTok Shop ini, cuman biasanya yang jelas ya, nggak cuma TikTok Shop tapi konten juga, itu mereka ada community guideline. Jadi ya, mereka ada istilahnya panduan-panduan konten apa saja yang boleh diupload dan tidak boleh diupload, dan mereka memang sangat sensitif akan hal itu. Bahkan bukan tidak mungkin termasuk soal shopnya gitu. Barang dagangan yang saya juga pernah ini ya, ngelihat video TikTok curhat-curhatan, tiba-tiba kok akunnya bahkan ada yang di-banned gitu, padahal kok nggak ngapa-ngapain tapi tiba-tiba di-banned, padahal barusan upload dagangan TikTok shopnya, padahal nggak terlalu berbahaya juga. Tapi ada juga yang nggak bisa ngupload barang sama sekali, ada juga yang bisa upload tapi pas sebarannya juga nggak terlalu luas, jadi macam-macam. Jadi untuk TikTok Shop ini mungkin bisa dibaca lagi
community guideline atau panduannya harusnya ada ya seperti itunya. Nah nanti bisa di apa namanya komunikasikan, atau mungkin bisa jadi mungkin dari deskripsinya ada yang dianggap berbahaya dari TikTok mungkin ya, atau dari judul produknya mungkin gitu. Ya, ini sebenarnya masih asumsi juga karena perlu apa case yang lebih spesifik tuh. Tapi mungkin semoga menjawab ya baik dari pertanyaan satu atau yang dua tadi untuk Kak Kim. Seperti itu. Terima kasih Kak Kian. Bagaimana Kak Cimi? Apakah menjawab? Mikrofonnya mute Kak, maaf. Ya, terima kasih. Untuk TikTok Shop-nya saya sudah paham, mungkin kategorinya nggak pas ya. Tetapi kalau yang untuk yang TikTok, apa tadi sound mentahan itu apa ya maksudnya ya? Gimana cara langkahnya? Oke, maksudnya gini. Jadi misalkan kita punya video memasak gitu misalnya. Nah, video memasaknya ini ketika di aplikasi editingnya ya sebelum kita upload ke TikTok gitu ya. Entah itu editing ngedit di HP atau ngedit di mana namanya? Ngedit di PC, komputer gitu ya. Kita tambahkan sound-nya gitu. Katakanlah mungkin kalau sound-nya mungkin ini supaya bisa membedakan aja. Misalkan kalau sound yang lagi rame itu suaranya tut 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 misalnya seperti itu ya. Nah, suara tut 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 tadi itu dimasukkan ketika editing videonya. Jadi bukan ketika di TikTok ya. Misalkan aplikasi yang digunakan bisa CapCut atau Premiere Pro. Jadi di video apa sebelum uploadnya. Jadi nanti ada ketika apa videonya dimulai itu ada tut tut tut. Nah, ketika membuka video TikTok gitu kan. Ketika kita mengupload video kan kita memilih nih mana video yang mau dipakai gitu kan. Oke, kita pilih tadi video yang sudah ada sound apa? Ada suara ya sound back sound-nya gitu ya. Tutut tadi. Nah, ternyata ketika kita memilih apa namanya? Sound dari TikTok-nya itu gitu ya. Yang ada di dalam TikTok-nya itu, kita nggak bisa gitu karena sound yang tutut tadi itu adalah sound komersial. Ya udah, mungkin kita cari suara yang lain, sound yang lain, misalkan suara yang lain, misalkan suaranya pip 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 gitu, misalkan seperti itu gitu ya. Ya udah kita terpaksa pakai sound itu. Jadi suara yang apa sound dari TikTok, bawaan dari TikToknya tadi yang suara pip 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 tadi, yang terpaksa kita pakai gitu ya, karena yang suara tutut tadi itu nggak bisa karena ya itu tadi itu adalah sound komersial misalkan. Ya udah berarti sound yang pip pip tadi itu dienolkan. Secara volume itu dienolkan. Nah, kalau kita lihat di TikTok itu kan ada sound added sound sama sound apa gitu. Jadi sound original ya, original sound. Jadi sound yang dari bawaan dari videonya. Tapi ada juga added sound, sound yang dari TikToknya gitu. Nah, sound yang dari TikToknya itu dienolkan, tapi sound yang dari video originalnya itu bisa di 100 atau di 150 misalkan gitu. Jadi nanti yang terdengar ya tetap ada tadi misalnya suara tutut gitu. Meskipun sound yang tambahan itu bip, tapi karena kita nolkan, jadi tidak terdengar seperti itu. Itu biasanya mengakali seperti itu. Mungkin agak teknis dan mungkin memang perlu visual ya supaya lebih ini ngerti. Seperti itu. Tapi ini berarti kita punya musik tidak nggak gabung ke originalnya ya, berarti kita original sendiri gitu ya? Iya benar. Jadi memang biasanya terpaksa seperti itu sih. Oh iya, kalau ya seperti itu selama ini emang begitu. Kita ambil terus kita ilangin apa kita ambil lagu terus kita up, kita privasi baru kita ini lagi ya. Apa baru kita up kembali dari galeri gitu. Berarti itu lagu dalam keadaan original kita sendiri jatuhnya, tidak gabung dengan original yang udah dipakai dengan banyak orang gitu. Iya benar. Ya. Tapi emang udah begitu ya hukumnya ya, kalau seandainya akun bisnis emang nggak bisa ya Kak. Tapi saya bingungnya Mbak, kenapa teman saya bisa kalau saya nggak bisa gitu loh. Teman saya masih bisa ngambil dia masih bisa nge-save ya, dia masih bisa ngambil dari video orang. Kalau saya sama sekali nggak bisa nge-save, nggak bisa. Terus apa lagi ya, itu apalagi, kenapa itu bingung saya juga.
Oh iya, sepertinya teknis ya Kak Cimi ya. Oh iya. Oke. Kalau dari pertanyaan Kak Cimi tadi, apakah sudah terjawab secara umum? Sudah. Oke, terima kasih Kak Alhamdulillah. Cimi. Terima kasih teman-teman semua udah bertanya dan mohon maaf sekali untuk yang tidak berkesempatan bertanya di sesi 2 sesi ini. Kita keterbatasan waktu gitu. Nah, jadi mungkin teman-teman bisa stay tune di grup ya, di grup dan di YouTube-nya Nakama Creative Lab nanti bakal di upload rekamannya dan teman-teman mungkin bisa bertanya di kolom komentar YouTube-nya atau bisa juga stay tune di IG-nya Nakama Creative Lab dan TikTok-nya ya. Oke, dan kebetulan Nakama Creative Lab juga menyediakan servis TikTok Management. Timnya dari kami sendiri mulai dari strateginya, eksekusinya, dan talentnya, dan juga ada social media audit. Maksudnya adalah jika teman-teman menemukan konten-konten teman-teman nih kok belum growth ya, di mana ya salahnya ini gitu. Itu kalau misalnya ingin social media audit bersama Nakama Creative Lab bisa hubungi NCL. Nah, begitu. Semoga ilmu pada malam hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Selanjutnya mungkin kita bisa minta satu testimoni aja tentang webinar kali ini dari salah satu peserta ya. Dan dari media partner kami, apakah ada yang hadir Kak? Udah brand Dunia Aqua dan Tech4 ID. Boleh tinggalkan jejak di kolom komentar. Saya tunggu sedikit 2 menit ya. Oke, sepertinya berhalangan hadir. Jadi mungkin saya pilih aja ya satu peserta untuk menyampaikan kesan-pesannya di webinar kali ini. Mungkin boleh kepada Kak Ahmad Iqbal, masih on cam nih Kak, boleh nggak kasih testimoni tentang acara malam ini? Singkat kata aja, kesan pesannya gitu Kak. Persilakan Kak Ahmad Iqbal. Maaf Kak, masih ke-mute mikrofonnya. Oh iya, sorry. Nah ya. Udah kedengaran ya? Udah. Ya, Oh, silakan iya. Kak. Sebelumnya terima kasih untuk acara webinar kali ini. Mungkin sedikit banyak udah memberikan saya bayangan untuk bagaimana caranya saya memperbaiki kualitas dari konten-konten TikTok saya untuk kedepannya. Terus yang saya mau tanyakan, apakah ada mentoringnya juga seperti itu? Kalau ada mentoringnya mungkin saya juga berminat karena kan di dalam perjalanannya nanti kan juga pastinya untuk akun saya juga memerlukan mentoring dari orang-orang yang sudah mungkin dalam tanda kutip berpengalaman, jauh berpengalaman daripada saya gitu. Terima kasih sebelumnya. Oh iya, terima kasih Kak atas sedikit pesan-pesannya kepada dalam webinar kali ini. Jadi mungkin singkat aja kalau mengenai mentoring itu mungkin boleh Kak Kian jawab sedikit aja Kak. Kian. Oke ya, jadi untuk mentoring kita lebih ke ini ya, namanya social media in-house training. Jadi kita training dan tentunya ada materinya juga dan bisa interaksi diskusi 2 arah juga dan sifatnya bisa case study based, jadi based on case study. Jadi kita belajar teori juga dan nanti case study entah itu bisa kita sediakan ataupun barangkali teman-teman lagi menghandle brand atau punya brand itu bisa dikaitkan dengan materi itu bisa juga. Jadi kita menawarkan social media in-house training dan untuk detailnya mungkin bisa cek di link bio Instagram kami ya. Itu di bagian service kami itu cek aja social media in-house training. Kita bagi 2 ya untuk ini ya. Ada fundamental, jadi mungkin teman-teman yang ingin belajar basicnya dulu itu bisa juga. Jadi basic fundamental social media. Atau mungkin teman-teman ingin yang specialized gitu, spesialisasi di satu bidang, misalkan khusus copywriting atau bidang khusus short video gitu atau bidang khusus desain. Itu
silahkan dipilih ya, mau specialize atau di fundamentalnya gitu. Untuk detailnya bisa dicek di link bio. Gitu. Oke, terima kasih Kak Kian. Wah, nggak kerasa nih kita udah sampai di penghujung acara. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadiran para peserta malam ini. Semoga semua ilmu yang didapat malam ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih juga kepada media partner kami, yaitu Bedah Brand, Dunia Aqua, dan Tech4.id yang udah membantu menyukseskan acara ini. Jangan live dulu ya teman-teman, karena kita mau dokumentasi dulu nih. Oke. Boleh siap-siap dokumentasi semuanya ya, teman-teman. Untuk slide-nya boleh ditutup, Kak, Kalenang? Nah, oke. Saya serahkan ke Kak Lanang untuk proses sesi fotonya. Oke, teman-teman di Ya. sini boleh nyalakan kamera dulu. Ini aku mau coba. Ini kita ada tiga slide nih. Tiga slide. Jadi aku bakal 3 kali untuk screenshotnya. Teman boleh yang udah siap bergaya gitu. Asik. Oke, kalau gitu aku mulai aja untuk dokumentasinya, teman-teman. Oke, sebentar aku mungkin nunggu sekitar 2 menit deh, kasih waktu 1 menit untuk teman-teman siap-siap. Oke, karena mungkin udah cukup banyak yang siap ya, aku mulai untuk screenshotnya di sini. Bentar. Oke, untuk yang slide 1, 2, 3. Selanjutnya untuk yang slide 2, 1, 2, 3. Nah, kemudian untuk yang slide 3, 1, 2, 3. Oke, sudah selesai. Oke, terima kasih Kak Lanang. Teman-teman semua terima kasih ya. Semoga kita semua bisa bertemu di lain waktu dan lain kesempatan. Terima kasih atas kehadirannya. Saya Ica pamit undur diri. Selamat malam. See you on the next time ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semua yang udah datang.
Oke, matikan dulu Nang. Tes. Lah Nang, Halo. matiin dulu Nang, ininya nih, suaranya. Lagi ke toilet ya? Lagi ke toilet ya? Nah, Nang, salah Nang. Yo, kita karaoke dulu. Mantap. Oh, karaoke iya. Harusnya karaoke dulu ya tahunnya.